warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah alamin. Pertama-tama puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Aden Firdaus selaku dosen dari manajemen konstruksi. Insya Allah kami dari kelompok 5 kelas A akan mempresentasikan materi terkait bahasan jenis kontrak dalam proyek konstruksi, yaitu materi ke-6 dalam perkuliahan. Dari kelompok 5 sendiri, kami beranggotakan dari M. Dimas Triputra, 22 2017 121, lalu ada Ridwan Junaidi, 22 2018 176, lalu ada Muhammad Arya Rifaldi Andina, 22 2018 043, lalu ada saya sendiri, Lutfi Ahmad Sabili, 22 2018 049, lalu satu lagi ada Atif Fatur Rahman dengan NRP 22 2018 061. Ya, insya Allah di sini saya akan bertindak selaku moderator sendiri yang akan memimpin dan mengarahkan jalannya presentasi. Ya, baik. Membahas terkait jenis kontrak dalam proyek konstruksi, mungkin sedikit menyampaikan terlebih dahulu ya, pendahuluan dari ini semua mengenai pengertian kontrak secara umum itu apa? Ya, seperti yang sudah terpaparkan dalam PowerPoint, bahwasannya kontrak itu merupakan kesepakatan atau perjanjian secara sukarela antara dua pihak yang mempunyai kekuatan hukum gitu. Dan kesepakatan sendiri pun dapat dicapai setelah satu pihak menerima penawaran yang diajukan oleh pihak lainnya. Nah, itu untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang tercantum dalam penawaran kontrak. Jadi dalam suatu kontrak tuh pasti ada penawaran dari pihak yang mengajukan. Seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit pendahuluan sebelum kita nanti masuk ke jenis-jenis kontrak dalam konstruksi. Ya, lalu dalam kontrak sendiri, khususnya dalam kontrak konstruksi, itu ada dua orang atau dua badan gitu ya yang bergerak di dalamnya. Yang pastinya itu ada penyedia jasa dan pengguna jasa. Mungkin sekarang akan sedikit membahas dulu terkait pengguna jasa. Nah, pengguna jasa di sini itu orang atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik proyek yang memerlukan jasa konstruksi gitu. Nah, ini yang disebut pengguna jasa. Lalu ada penyedia jasa. Nah, penyedia jasa, nah di sini tuh merupakan orang atau badan hukum yang kegiatan usahanya menyediakan jasa layanan konstruksi kayak konsultan ataupun kontraktor. Nah, mungkin Akang Tete dan teman-teman semua sering melihat itu ya di pembangunan di jalan-jalan, khususnya sekarang lagi banyak ramai pembangunan flyover. Di situ banyak penyedia jasa yang sudah melakukan pekerjaannya selaku kontraktor gitu. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan awal mengenai penjelasan kontrak gitu ya. Selanjutnya akan disampaikan langsung oleh teman saya Muhammad Arya terkait pembahasan klasifikasi kontrak konstruksi. Mangga kepada Arya dipersilakan. Oke, terima kasih Lutfi. Jadi saya Muhammad Arya, NRP 22 2018 043 akan menjelaskan tentang klasifikasi kontrak. Jadi klasifikasi kontrak konstruksi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan imbalan, yang kedua berdasarkan pembebanan waktu anggaran, yang ketiga berdasarkan jumlah pengguna barang atau jasa, dan yang keempat berdasarkan sumber pendanaan. Yang pertama berdasarkan imbalan dibagi lagi menjadi 7. Yang pertama ada kontrak lamsam. Jadi kontrak lamsam merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan diselesaikan dalam batas waktu tertentu. Yang kedua, jumlah harga pasti dan tetap, tidak dimungkinkan penyesuaian harga, dan risiko ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor pelaksana. Sifat pekerjaannya berorientasi kepada keluaran. Terus total harga penawaran bersifat mengikat dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah atau kurang. Selanjutnya ada kontrak unit price atau harga satuan. Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu. Yang kedua, jumlah harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu. Yang ketiga, volume pekerjaan
masih bersifat perkiraan sementara. Yang keempat, pembayaran kepada kontraktor pelaksana berdasarkan hasil pengukuran bersama terhadap volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan. Terus yang ketiga ada kontrak gabungan atau lump sum dan unit price. Jadi kontrak gabungan lump sum dan harga satuan ini adalah kontrak yang merupakan gabungan dari lump sum dan harga satuan. Kontrak ini merupakan kontrak yang digabungkan dari kedua kontrak sebelumnya tadi. Terus selanjutnya ada kontrak terima jadi atau turnkey. Kontrak ini merupakan kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan yang pertama jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan. Yang kedua, pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Terus ada kontrak persentase. Kontrak persentase merupakan kontrak pengadaan barang jasa atau konstruksi dengan ketentuan penyedia yang pertama penyedia jasa konsultasi dan lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu. Terus pembayarannya didasarkan kepada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. Selanjutnya ada yang kontrak cost dan fee. Kontrak ini merupakan kontrak pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemborongan di mana kontraktor yang bersangkutan menerima imbalan jasa yang nilainya tetap disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ada kontrak design and build. Kontrak ini merupakan kontrak pelaksanaan jasa pemborongan mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh penyedia jasa atau kontrak yang sama. Selanjutnya berdasarkan pembebanan waktu anggaran. Yang pertama ada kontrak tahun tunggal. Jadi kontrak ini pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran untuk masa 1 tahun anggaran saja. Sementara yang berikutnya ada kontrak tahun jamak. Kontrak ini kebalikan dari kontrak tahun tunggal. Jadi kontrak pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada berdasarkan jumlah pengguna barang atau jasa. Yang pertama ada kontrak pekerjaan tunggal. Jadi kontrak yang hanya terdiri dari satu pekerjaan, antara perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan. Sementara kontrak pekerjaan terintegrasi, yaitu kontrak pengadaan konstruksi dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan atau pengawasan oleh satu penyedia. Berikutnya berdasarkan sumber pendanaan. Yang pertama ada kontrak pengadaan tunggal. Jadi kontrak antara satu unit kerja atau proyek dengan penyedia barang jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada kontrak pengadaan bersama. Kontrak ini yaitu kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang atau jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama. Ya, baik, tadi sudah dijelaskan oleh Arya terkait klasifikasi kontrak. Mungkin sekarang kita bakal masuk terkait pembentukan kontrak jasa dari sebuah konstruksi sendiri, yang insya Allah akan dijelaskan oleh Kang Dimas. Kepada Kang Dimas, dipersilakan. Baik, saya lanjutkan presentasinya. Sesuai pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Item dalam kontrak. Nah, di sini ada 13 item yang harus ada dalam suatu kontrak jasa konstruksi. Yang pertama, itu ada identitas para pihak yang berkontrak. Syarat ini lazim ditemukan dalam kontrak-kontrak lain karena harus jelas siapa subjek yang melakukan hubungan hukum tersebut. Identitas setidak-tidaknya memuat nama, alamat, kewarganegaraan, domisili, dan kewenangan
membubuhkan tanda tangan. Yang kedua ada rumusan pekerjaan. Bagian ini harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai apa yang akan dikerjakan, lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu proyek. Yang ketiga ada masa pertanggungan dan atau pemeliharaan. Memuat jangka waktu pertanggungan atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Syarat ini berkaitan dengan asumsi proyek konstruksi. Dengan asumsi ada kemungkinan kegagalan dan kejadian di luar perkiraan. Yang keempat, ada gambaran tentang tenaga ahli. Gambaran tentang tenaga ahli baik mengenai jumlah, kualifikasi, keahlian, dan klasifikasi pekerjaan jasa konstruksi yang akan dilakukan. Lanjut. Yang kelima ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban para pihak, misalnya, di satu sisi pengguna jasa berhak untuk memperoleh hasil konstruksi. Di sisi lain berkewajiban memenuhi isi perjanjian seperti membayar penyedia jasa. Yang keenam, cara pembayaran. Dalam kontrak harus diatur bagaimana pembayaran proyek dilakukan. Bisa jadi ada kemungkinan pembayaran di muka, memakai cicilan, harus menggunakan bank, dan lain-lain. Klausul ini memberikan kepastian kepada para pihak. Yang ketujuh ada aturan mengenai cedera janji. Kontrak harus memuat tanggung jawab salah satu pihak jika isi perjanjian tidak dilaksanakan sesuai apa yang disepakati. Penting juga memuat apa yang masuk lingkup cedera janji. Yang kedelapan ada klausul penyelesaian sengketa. Kontrak harus memuat mekanisme penyelesaian sengketa yang akan ditempuh para pihak jika terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi bisa lewat pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan. Kesembilan ada pemutusan kontrak kerja konstruksi. Jika salah satu pihak tidak menyelesaikan kewajiban, terbuka peluang pemutusan kontrak secara sepihak. Dalam konteks ini, kontrak jasa konstruksi sebaiknya memuat ketentuan pemutusan kontrak kerja. Yang ke-10 ada force majeure. Ini adalah kejadian yang timbul di luar kehendak para pihak dan menimbulkan implikasi pada pekerjaan jasa konstruksi, misalnya banjir atau gempa bumi. Yang ke-11 ada klausul mengenai kegagalan bangunan. Isinya tentang kewajiban para pihak atau penyedia jasa dan pengguna jasa jika terjadi kegagalan bangunan. Yang ke-12 ada klausul mengenai perlindungan pekerja. Para pekerja yang mengerjakan jasa konstruksi seharusnya dilindungi dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja. Klausul ini bisa merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Keselamatan Kerja. 13 ada pemenuhan kewajiban mengenai lingkungan. Klausul ini mengenai pemenuhan kewajiban yang berkenaan dengan lingkungan seperti AMDAL. Ini ada penyebab terjadinya perubahan kontrak. Perubahan kontrak terjadi apabila adanya perbedaan antara kondisi lapangan saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak. PPK bersama penyedia barang atau jasa dapat melakukan perubahan kontrak. Ya, baik. Tadi sudah dijelaskan sedikit terkait item-item dalam sebuah kontrak jasa konstruksi dan penyebab terjadinya suatu perubahan kontrak dalam konstruksi. Nah, mungkin lanjut sedikit akan dijelaskan oleh saya lebih merinci lagi terkait faktor-faktor penyebab adanya perubahan kontrak gitu. Nah, faktor yang pertama adalah menambah atau menguranginya volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak. Nah, apabila itu terjadi, adanya penambahan atau pengurangan volume pekerjaan dalam suatu kontrak, maka itu bisa menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan suatu kontrak dalam konstruksi gitu. Lalu yang kedua ada menambah dan atau mengurangi jenis pekerjaan. Ini juga sama gitu ya. Apabila itu di luar kontrak yang sudah disepakati, ini bisa jadi menjadi salah satu penyebab juga gitu. Lalu yang ketiga ada mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Yang keempat ada mengubah jadwal pelaksanaan gitu. Nah, apabila ada perubahan jadwal pelaksanaan seperti misalkan contohnya sebuah kontrak pembangunan itu direncanakan pada bulan Maret itu ya atau Mei yang awal-awal di masa pandemi itu pembangunan itu diberhentikan banyaknya ya. Nah, itu bisa terjadi ada salah satu penyebab perubahan kontraknya itu adalah perubahan jadwal dari pelaksanaan seperti itu contohnya. Ya, lalu sekarang membahas terkait persyaratan perubahan kontrak. Nah, untuk perubahan kontrak sendiri pun itu ada persyaratannya. Yang pertama,
ini tuh berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan kontrak harga satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari kontrak gabungan lamsam dan harga satuan gitu. Nah, lalu yang kedua itu tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam perjanjian kontrak awal dan ada anggaran untuk pekerjaan tambahan gitu. Lalu yang ketiga, penyedia barang atau jasa itu dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak gitu dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang atau jasa spesialis. Lalu ini ada sedikit gambaran terkait mekanisme dari perubahan sebuah kontrak konstruksi. Dimulai dari usulan perubahan kontrak itu dapat dari penyedia kontraktor atau konsultan dan dari PPK gitu. Lalu dari sana masuk ke usulan perubahan kontrak. Di sini PPK sendiri melakukan review usulan perubahannya. PPK di sini itu adalah pejabat pembuat kontrak, kalau salah PPK itu. Lalu masuk ke tahap yang ketiga, yaitu negosiasi teknis dan harga. Ini apabila diperlukan itu. Yang keempat itu ada pembuatan berita acara, dan yang kelima ini akhir dari tahapannya, yaitu perubahan kontrak setelah disepakati. Seperti itu. Ya. Lalu ini masuk ke hal-hal yang bisa menyebabkan putus kontrak. Nah, tadi kan sudah sedikit membahas ya, perubahan kontrak kalau ada yang mungkin masih kurang. Tapi ini ada bisa yang menyebabkan terjadinya putus kontrak. Yang pertama itu berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, ini udah pasti kalau misalnya sepakat kalau kita diputusi, itu putus kontrak, itu bisa putus gitu. Yang kedua, terjadi keadaan kahar. Yang ketiga, penyedia melakukan KKN. Yang keempat, perbuatan melawan hukum dari salah satu orang atau badan yang terlibat dalam suatu kontrak. Yang kelima itu sanksi blacklist, sedang di blacklist sebelum tanda tangan kontrak tanpa disadari itu. Jadi itu apabila salah satu badan itu ternyata sedang di blacklist itu dan kita nggak tahu pas itu sedang tanda tangan kontrak, nah itu kita bisa memutuskan kontrak. Yang keenam itu terjadinya pilot sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pekerjaan. Yang ketujuh karena wan prestasi dari salah satu pihak. Yang kedelapan kecurangan dalam waktu pelelangan gitu. Ya, lalu di sini masuk ke persyaratan pemutusan kontrak oleh PPK. Nah, di sini yang pertama ada kebutuhan barang dan jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak. Yang kedua, penyedia lalai atau cedera dalam melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan, atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. Dan yang keempat itu ada pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Nah, mungkin itu sedikit menjelaskan terkait perubahan kontrak dan hal yang bisa menyebabkan putusnya suatu kontrak dalam konstruksi. Selanjutnya akan sedikit dibahas terkait isi dokumen kontrak yang insya Allah akan dibahas oleh teman saya, Atif. Kepada Atif, dipersilakan. Baik, akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Atif Fatur Rahman. Di sini ada dokumen kontrak menurut pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 yang menjelaskan tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak kerja konstruksi, sekurang-kurangnya memuat dokumen-dokumen yang meliputi 1. Surat perjanjian. Yang kedua, dokumen lelang. Ketiga, usulan atau penawaran. 4. Berita acara berisi kesepakatan antar pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi oleh pengguna jasa, antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keraguan-raguan. Yang kelima, surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan. Lalu selanjutnya ada resiko dalam kontrak. Itu apa saja? Yang pertama ada dokumen kontrak dan pasal-pasal yang kurang lengkap atau kurang jelas. Yang kedua, perbedaan interpretasi antara pihak pertama dan pihak kedua. Yang ketiga, pengaturan pembayaran, change order, dan klaim. Change order di sini maksudnya itu adalah usulan perubahan tertulis antara owner dan kontraktor untuk mengubah beberapa kondisi dari dokumen kontrak awal. Lalu ada masalah jaminan dan kondisi force majeure.
Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah serah terima pekerjaan. Yang pertama, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA atau KPA. PA atau KPA ini adalah kuasa pengguna anggaran melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. PA atau KPA menunjuk panitia penerima hasil pekerjaan untuk melakukan penilaian. 3. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, panitia melalui PPK memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan. Yang keempat, panitia menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan. Langkah yang kelima, penyedia melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan. Langkah yang keenam, setelah masa pemeliharaan PPK mengembalikan jaminan pemeliharaan atau uang retensi kepada penyedia, khusus pengadaan barang, maka diberlakukan garansi sesuai kesepakatan. Nah, uang retensi ini maksudnya adalah jumlah bayaran yang tidak dibayar atau ditahan hingga pemenuhan kondisi proyek yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut atau hingga diselesaikan atau diperbaiki dan kondisi yang telah disetujui. Langkah yang ketujuh, penyedia menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan pada saat proses serah terima akhir atau final handover. Penyedia yang tidak menandatangani berita acara dikenakan sanksi masuk daftar blacklist. Di sini selanjutnya akan dijelaskan tentang sengketa konstruksi. Merupakan sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak tersebut dalam suatu kontrak konstruksi. Apa aja sih penyebab terjadinya sengketa konstruksi itu? Yang pertama adalah karena adanya klaim yang tidak dilayani. Yang kedua, pengguna jasa tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dan tidak memiliki dana yang cukup. Yang ketiga, persetujuan atau approval mengenai nilai biaya atau gambar-gambar usulan atau program waktu tidak kunjung diselesaikan, yang mengakibatkan tertundanya pekerjaan. Yang keempat, adanya persetujuan yang tidak didukung dengan administrasi dan atau pendanaan yang baik. Yang kelima, tidak jelasnya fungsi manajemen konstruksi diserahkan kepada siapa pada proyek kecil sampai proyek besar. Yang keenam, ketidakjelasan mengenai tanda tangan dan tanda-tanda khusus yang menyangkut keabsahan dokumen untuk dapat digunakan. Yang terakhir, ketidakjelasan alur penyaluran dokumen. Ya, baik. Tadi sudah sedikit dijelaskan terkait sengketa konstruksi dan penyebabnya oleh Adit. Mungkin sekarang masuk terkait jenis-jenis yang ada dalam sengketa kontrak. Yang insya Allah akan dijelaskan oleh Kang Ridwan. Monggo kepada Kang Ridwan dipersilakan. Ya baik, saya akan lanjutkan presentasinya. Nah, jenis-jenis sengketa kontrak itu ada 3. Yang pertama sengketa pre-kontraktual, yaitu sengketa yang terjadi sebelum adanya kesepakatan kontraktual dan dalam proses tawar-menawar. Lalu yang kedua sengketa kontraktual, yaitu sengketa yang terjadi pada saat berlangsungnya pekerjaan pelaksanaan konstruksi. Terus yang ketiga sengketa pasca kontraktual, yaitu sengketa yang terjadi setelah bangunan beroperasi atau dimanfaatkan selama 10 tahun. Next. Nah, lalu macam-macam layanan penyelesaian sengketa kontrak itu ada yang pengadilan, berdasarkan badan peradilan, terus arbitrase, yaitu berdasarkan lembaga atau ad hoc, atau alternatif berdasarkan jalur konsultasi, jalur negosiasi, dan jalur mediasi. Next. Tahapan penyelesaian sengketa konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 2017. Yang pertama adalah para pihak yang bersengketa terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mufakat. Lalu yang kedua, apabila musyawarah tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa disesuaikan berdasarkan kontrak kerja konstruksi. Lalu yang ketiga, apabila penyelesaian sengketa tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa ditempuh melalui tahapan sebagai berikut, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Nah, lalu jika penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka para pihak yang bersengketa membuat tata cara penyelesaian yang dipilih melalui next.
dalam Undang-Undang RI nomor 30 tahun 1999 dijelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui seorang penengah atau mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bersangkutan. Lalu mediator tidak memutuskan sengketa, tapi membimbing para pihak dalam berunding mencari suatu penyelesaian. Nah, lalu arbitrase adalah sebuah perjanjian di mana para pihak yang bersengketa bersepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut oleh pihak atau orang ketiga yang dipilih sendiri oleh pihak tersebut. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menetapkan bahwa para pihak sepakat tidak menyelesaikan sengketa melalui peradilan. Dalam penyelesaian mediasi, masing-masing pihak menunjuk negosiator sebagai juru unding, lalu hasil kesepakatan negosiator dituangkan secara tertulis. Nah, dan berikut merupakan teknik negosiasi. Yang pertama, teknik negosiasi kompetitif, yaitu suatu teknik negosiasi yang secara psikologis menganggap pihak lawan atau opposing party sebagai musuh. Teknik ini juga diistilahkan sebagai teknik negosiasi bersifat awal. Ini antara lain, pada awal negosiasi, negosiator tidak memiliki data yang baik dan akurat atas diri lawannya. Yang kedua adalah teknik kooperatif, suatu teknik negosiasi yang menganggap pihak lawan sebagai mitra kerja untuk mencapai kesepakatan. Pihak-pihak berkomunikasi untuk menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama, dan karakteristik berperilaku secara etis, memaklumkan penyelesaian sengketa, mendapatkan hasil penyelesaian yang fair, menghindari litigasi, dan mempertahankan serta menciptakan hubungan pribadi yang baik serta lawannya. Nah, yang ketiga ada teknik negosiasi lunak, yaitu suatu teknik negosiasi yang menempatkan pentingnya hubungan baik antar pihak. Teknik ini menekankan pada corak negosiasi yang melahirkan kesepakatan yang bersifat semu serta menghasilkan pola menang atau kalah. Terus yang keempat, teknik negosiasi keras, yaitu suatu teknik negosiasi berusaha memberikan konsesi dan menggunakan ancaman. Nah, lalu yang terakhir adalah teknik negosiasi interest-based, yakni negosiasi interest-based adalah suatu proses negosiasi di mana kedua belah pihak bersama-sama akan mengusahakan win and win solution. Target yang akan dicapai adalah kesepakatan yang bijak, berfokus kepada interest, dan menggunakan justifikasi. Next. Nah, lalu klaim. Klaim dapat diartikan sebagai permintaan atau tuntutan berupa kompensasi biaya atau jadwal di luar kontrak. Klaim dapat datang dari pihak kontraktor maupun pemilik. Pada umumnya, klaim diselesaikan dengan cara negosiasi. Jarang ditempuh proses arbitrase atau litigasi. Next. Apa saja penyebab terjadinya klaim? Yang pertama adalah dokumen kontrak yang tidak jelas. Lalu tidak lengkapnya spesifikasi atau lingkup kerja. Terus yang ketiga, perbedaan interpretasi di antara pihak yang terlibat. Terus yang keempat, perubahan kontrak atau lingkup pekerjaan. Lalu perbedaan atau perubahan kondisi lapangan, keterlambatan, dan faktor penyebabnya. Yang lalu adalah pekerjaan tambahan, lalu percepatan atau penangguhan waktu proyek. Yang terakhir adalah perubahan peraturan. Ya, baik. Yang alhamdulillah tadi sudah dijelaskan ya, Kang Teti dan rekan-rekan semua terkait jenis kontrak dalam proyek konstruksi yang dimulai dari tadi sedikit ada pembahasan dimulai dari pengertian kontrak secara umum, pihak yang terlibat atau terkait dalam suatu jenis kontrak dalam suatu proyek konstruksi, terus ada klasifikasi, mekanismenya, serah terima, dokumen, perubahan hingga ke penyelesaian sengketa. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5 terkait pembahasan jenis kontrak dalam proyek konstruksi. Nah, saya kembalikan ke forum, apabila mungkin ada yang mau ditanyakan, mangga dipersilakan.